Setelah fitur logout selesai kita lengkapi, kita baca soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu pada poin E. Pada halaman simpanan pokok, lengkapi bagian pada relasi database agar bisa terhubung pada tabel user dan tabel pokok. Kita kembali ke project, kita login lagi. Nah, pada simpanan pokok, ternyata pada simpanan pokok ada error pada file list.php line ke-13. Kita langsung buka aja filenya. Filenya ada di folder modul pokok list.php. Modul pokok list.php ada di line 13. Ternyata kesalahannya bukan ada di line ke-13, tetapi mulai dari line ke-8 sampai ke line 11. Nah, ada keterangannya, perbaiki query relasi di bawah ini dengan menggabungkan tabel user dan tabel pokok. Jadi kita harus menjoinkan atau melakukan join tabel user dan tabel pokok. Kita kembali ke phpMyAdmin. Di sini saya bukakan tabel user dan di sini saya bukakan tabel pokok. Kita harus mencari relasi yang ada antara tabel user dan tabel pokok. Kira-kira dari kedua tabel ini kolom manakah yang menjadi relasi? Ternyata kolom yang menjadi relasi adalah kolom user ID, karena kolom user ID ini berada pada tabel user dan juga ada pada tabel pokok. Maka kita akan menggunakan user ID ini sebagai relasinya. Kita kembali ke codingan. Kita akan membetulkan bagian ini. Sudah ada templatenya, yaitu select tanda tanya, from tanda tanya, join tanda tanya, on tanda tanya sama dengan tanda tanya. Untuk query di belakang select pasti adalah nama kolom. Nama kolom ini kita bisa menggunakan bintang seperti ini. Kemudian from ini adalah pasti nama tabel, di belakang from pasti nama tabel. Nama tabelnya adalah user dan juga pokok, tetapi kita pilih salah satu saja karena kita akan menggunakan join. Kita bisa menuliskannya adalah user. Kemudian user ini akan dijoinkan dengan tabel apa? User ini akan dijoinkan dengan tabel pokok. Selanjutnya di sini adalah relasi antara dua tabel. Tadi kita sudah mengetahui relasinya, yaitu berada pada kolom user underscore ID. Di sini juga user underscore ID. Tetapi kalau kita menuliskan seperti ini, MySQL akan bingung. Ini user ID punya siapa sama punya siapa. Nah, maka dari itu kita harus menuliskan spesifik nama tabelnya. Misalnya yang pertama adalah user ID milik tabel user, maka kita tulis seperti ini, user.userid. Untuk ini juga sama, karena ini adalah milik tabel pokok, maka kita tulis pokok.userid. Save. Kalau sudah, kembali ke browser, kemudian di sini kita refresh. Nah, ternyata sudah selesai atau sudah berhasil untuk menggabungkan tabel user dan juga tabel pokok.